Sampai
banyak 440 mudah ajunan seteja ngaule fatyatin ajunan seteja kabul nabi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah juga kadinto kawan semua sholawat di lupa tak singkatan kan antara itu singkatan. Oh kenapa panjang? Majelis Hidayatus Syamah. Beri tepuk tangan dulu kepada Mahesa. Alhamdulillah kaulah ajuan saja Kak Dinto diiringi Hadrah Mahesa. Okay. Kak Dinto dengan genre mungkin yang berbeda, tapi pakun sholawat pada pakun nambai khusuk dak kaulah serang panjenengan. Karena debuna ke Holil As'ad para rabu hadra Kak Dinto cuma bujena. Saya melemak orang-orang saya tak nyaman berneka kutu beri. Kenapa? Lemah. Saya nyaman solawat, mau solawat kata doang. Taruh siapa cungka aki. Beri bujana apa bujan hadrosnya apa solawat dia. Gimana lain buat. Boleh saya napu saya nyanyi saya penggenteng saja sama aku. Okay. Ya, meskipun genrenya tidak sama tapi sholawatnya sama, nabinya sama. Ada saya matur dek ke beliau ke Holil As'ad tak langkong kiai abtina ngireng sholawat ajunan tapi tapuna tak sami nek pon apa oleh tak sami nek pon apa oleh dewe makela tapuna makela reggae tak pun apa tapi Nabi Syarifah Halimah saya terkenal ngasokan nih dak ka laguna beliau karo saya napa kau matahari di waktu pagi kan paling terus lagi nih ketemu kebulan karo kasokane sedang nyai abdina kasokan ke lagu kak disatroy bawa akhir sampai badan sepenggarik sekoni setroyo akhirnya mator dak ka kiai mator dak ki hodu tinggal mator teroyo yo Syarif Halimah lah aro pacet ladi disak debuna beliau aro pacet ladi disak berarti saja lagu-lagu beliau itu memang nikah hasil istikharah. Saja lagu-laguna beliau makanya panjenengan ketika mendengarkan laguna beliau nikah dilantunkan napa boleh saya nyanyi atau saya membawakan lagu-lagu beliau itu langsung dari hadrah al-mahabbah nyerap sebuk kalau pai kapi otang kalau pai sosai kalau pai laki kalau pai lagi karena syair-syair itu memang etrakati ongku para rabu para teretan seabdina sangat amul jahaki ngireng kaulah ajun saja ikuti bersama pembacaan sirah nabawiyah saya bakal sampaiaki oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Imam Syafruddin. Allahumma salli ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sabtina muljaki para masyayikh, para kiai, tokoh masyarakat, para asatidzah, sekelaban tak mengurangi rasa hormat sesaat beten kaula amul jaki juganan dek setuju cakancah belater cakancah prafut salawat nariyah sangat beten kaula banggakan juganan deka tim hadrah selampon abarengi kaula sareng panjenengan as-shalawat sesangat beten kaula cinta sayangi hadirin hadirat muslimin muslimat semulyaki sareng Gusti Allah sesangat beten kaula hormati wabil khusus dekat sahibul bait al-ustad Hasan Basri beserta setujuh seamolat malam mangkin kak dintoh sesangat beten kaula mulyaki. Syukur alhamdulillah para rabu kaula sareng panjenengan masih diberi kesehatan kesempatan sareng Gusti Allah kangkui selalu istiqomah hadir kegiatan kita jika dinto safari maulid selama 41 hari. Semoga badan acara kak dinto nambah enah cinta na kaula sareng panjenengan Gusti Allah nambah cinta na kaula sareng panjenengan dan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ma'assalam ngiring aturaki dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selampau bimbing abina kaula sareng panjenengan minal zulumati ilan nur. Para rabu sebelum peten kaula membacakan sirah nabawiyah SM malam dintoh peten kaula ingin menambahkan malam saya diberiin nikah sempat pegak peten kaula setong keterangan nikah tambah malam mangken gak dintoh waktu kadisa peten kaula sempat menerangkan tentang hijrah Nabi gak dintoh dari Makkah ke Yathrib. Kenapa dikenal dengan ke Madinah? Jadi sebelum Gusti Kanjeng Nabi gak dintoh hijrah ke Yathrib gak dintoh nikahnya mana di Madinah tapi Yathrib mainnya main Madinah ketika Gusti Kanjeng Nabi gak dintoh hijrah ke Yathrib gak dintoh peraban bade Madinah pas ejamai Madinatun Nabi enyamai kota nah Gusti Kanjeng Nabi akhirnya pas enyamai kota Madinah pon nikah tambelan keterangan selibarin sesempat terputus karena alocak ke keterangan selanjutnya. Para rabu sampona Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sareng para sahabat terjadi peperangan sareng orang kafir perang Badar waktu itu. Orang kafir kak dinto tak puas para rabu. Orang kafir kak dinto tak nerima tidak kekalahan di perang Badar. Setahun berikutnya orang kafir kak dinto ingin membalas kekalahan dari kaum muslimin perang Uhud. Itu trauma lesah. Orang-orang kafir kak dinto membentuk sekutu-sekutu dah sampai berjumlah 3.000 orang perang Uhud kak dinto.
Dan Kak Dinto juga elatih nih sarang umat Islam yang pada saat itu berjumlah 1.000 orang. Jadi telo ibu mau ibu. Ampun siapa ki sarang Gusti Kanjeng Nabi, pasukan-pasukan. Nah saampuna berangkat di tengah perjalanan nikah ternyata ada sebagian karena terdiri dari beberapa kabilah, ada pimpinan kabilah yang bersekutu. Nikah pada salah satu pimpinan kabilah seanyama Abdullah bin Ubay, nikah salah satu orang munafik, nikah masuk di dalam tentara kaum muslimin sampai tadi berjumlah 1.000 orang. Nikah Abdullah bin Ubay Kak Dinto mempunyai kabilah, mempunyai anak buah, nikah sekitar 1/3 dari pasukan muslimin. Itu sekitar 300 orang anak buah Abdullah bin Ubay Kak Dinto. Nikah memang strategi Kak Dinto ampun disusun sebelumnya. Abdullah bin Ubay Kak Dinto ampun menyusun strategi keangkui menjatuhkan mentalah kaum muslimin di perang Uhud Kak Dinto. Di tengah perjalanan dia membelot keluar dari barisan kaum muslimin, keangkui menjatuhkan mental kaum muslimin pada saat itu. Dan terbukti Kak Dinto banyak kaum muslimin saya membelot Kak Dinto, saya pimpin Abdullah bin Ubay Kak Dinto 300 orang. Sekarang Kak Dinto juga ada sebagian saya hampir mentalnya Kak Dinto dirusak sama Kak Dinto, hampir putus asa. Jadi salah jumlah kaum muslimin Kak Dinto ini kan masih ada yang membelot. Akhirnya kaum muslimin ampun mentalnya jatuh pada waktu itu. Nah sampun Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto apa yang semangat kaum muslimin sekarang sama belot Kak Dinto. Kak Dinto sekitar 700 orang. Ini kayak paringi kekuatan mental sama Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya kaum muslimin yang berjumlah 700 orang Kak Dinto tetap teguh di apa masa Gusti Kanjeng Nabi merebut daerah strategis. Sebetulnya Kak Dinto ampun berada di sekitar Uhud. Kanjeng Nabi ingin merebut tempat strategis keangkui membangun strategi prajurit pada waktu itu. Jadi Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto berada di sebuah tempat, di kanannya Kak Dinto Gunung Uhud, kemudian di kirinya ada bukit namanya Bukit Rumat. Adiknya Gusti Kanjeng Nabi membangun strategi umat Islam, pasukannya Kak Dinto berada di antara Gunung Uhud sarang Gunung Rumat Kak Dinto. Cuma Gunung Rumat Kak Dinto tidak sebesar Gunung Uhud Kak Dinto. Dan Gusti Kanjeng Nabi nyabek pemanah sekitar 50 orang nikah berada di Bukit Rumat Kak Dinto. Karena kebiasaan Kanjeng Nabi sudah membaca kebiasaan perang kuno Kak Dinto, ketika sudah terjadi perang maka akan serang dari budi. Ini kebiasaan strategi perang kuno. Jadi Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto ampun mempersiapkan ke orang-orang yang akan menyerang dari belakang. Akhirnya ditaruhlah pasukan sebanyak 50 orang pemanah, memakai sniper, ditaruh di atas Bukit Rumat Kak Dinto, keangkui menghalau pasukan yang akan menyerang dari belakang. Seperti biasa, di kampung terjadi perang duel. Biasa, perang duel Kak Dinto, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, semaju. Dan beberapa kafir Quraisy Kak Dinto di dalam perang duel Kak Dinto kalah setuju. Nah, sampur Kak Dinto, ampun terjadi perang. Sambil Bukit Rumat Kak Dinto melancarkan panah ke Bogor. Akhirnya pasukan Kak Dinto berhasil ditendang mundur. Nah,
Kemudian pasukan musuh kan itu juga sesuai kelaban strategi Gusti Kanjeng Nabi. Nika dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nika beda berada di sayap kanan, berada di sayap kanan kafir Quraisy. Nyanglong kebudi kangkui menyerang kaum muslimin dari belakang. Nah ternyata tanpa sepengetahuan Khalid kak Dinto, nika nyanglong Yojo ini panah dari Bukit Rumat kak Dinto. Akhirnya mundur. Pasukan di strategi menyerang belakang dan pasukan yang berperang dengan tombak dengan pedang kak Dinto juga dipukul mundur sareng pasukan kaum muslimin. Gusti Kanjeng Nabi berpesan ke pasukan pemanah kak Dinto supaya tak toron, supaya tak nyingka dari Jabal Rumat kak Dinto. Kecuali ada komando dari Gusti Kanjeng Nabi. Nah sampun kaum muslimin kak Dinto memukul mundur pasukan, ampun jauh, ampun kaum kafirin kak Dinto mengalami kekalahan. Ini sebagian pasukan yang di belakang kak Dinto merebut harta rampasan. Berarti sambil perang dipukul mundur, pasukan yang ada di belakang kaum muslimin kak Dinto mundur harta rampasan, harta perang kak Dinto epon duti, epon situ, iya no, epon kompol. Nah ternyata pasukan pemanah sebenarnya di atas Bukit Rumat kak Dinto gelia karena melihat Kanjana pun mengambil harta rampasan. Gelia akhirnya turun, padahal belum ada komando dari Gusti Kanjeng Nabi. Turun adinah peto orang coba. Jadi dari 50 pasukan cuma adinah 7 pasukan. Sepak bola telo ini turun. Turun arbu harta rampasan ini juga. Nah, karena salah satu komandan pasukan Quraisy kak Dinto orang cerdik, sepintar dalam strategi perang, yakni Khalid bin Walid, yang nantinya Khalid bin Walid kak Dinto masuk Islam dan menjadi panglima perang yang tidak pernah terkalahkan. Adika nyanglong karena dilihat ampun di Bukit Rumat kak Dinto pasukannya tinggal sedikit, serang di Khalid, serang sepeto ini kesombong akhirnya, sombong kalah. Akhirnya sambut dari budi serang Khalid bin Walid bersama pasukannya, serang dari budi umat Islam, tergeletar bi panah, bi tombak, serang bi pedang. Akhirnya umat muslim kak Dinto kocar kacir. Jadi kaum muslimin kak Dinto ampun salbut karena ibu di kak Dinto diserang ampun sama Khalid bin Walid. Dan kalau sarang panjenengan mungkin tahu pasera Khalid bin Walid kak Dinto. Khalid bin Walid kak Dinto pada saat ini masih berpihak kepada kaum kafir yang menjadi panglima tak pernah terkalahkan. Mona perang nih ke abobat, adik kak, di kaum muslimin kak Dinto dikocar kacirkan dari belakang kak Dinto. Sampai-sampai salah sintung sahabat Anyama Abu Qatadah. Jadi salah satu sahabat si Anyama Abu Qatadah kak Dinto sampai kening panah, makrai patah. Makrai patah Abu Qatadah kak Dinto sampai kening pasar, sampai karena berdaan pasar nih kak sampai loncat makrai patah. Sampai locot, tampani sareng Abu Qatadah kak Dinto. Jadi para sahabat Abu Qatadah ketok bailah karena beda orang. Ketok para Abu Qatadah, ketok bailah marah kok saya ketok sareng kanjana sareng para sahabat. Enggak, Arya Toraki bigo Gusti Kanjeng Nabi. Ya Toraki Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi abdi di kening pasar, marepat abdi na geger kak Dinto. Akhirnya apa dawuh Gusti Kanjeng Nabi? Abu Qatadah musibah terjadi ke Badriyah rejamin na swarga. Are bakal epor ben swarga kelak di akhirat dawuh Gusti Kanjeng Nabi. Kere sedia ben kare milih swarga bagi apa yang pabere sebingko. Abu Qatadah cerdas pada Nabi. Kanjeng Nabi abdina tero ma'rifat abdina beurese. Keng swarga juga tero abdina Gusti Kanjeng Nabi. Jadi milih dua Abu Qatadah. Akhirnya apa ada Gusti Kanjeng Nabi? Ya marah dana. Bingkok buat itu akhir masuk swarga pas mata ada buat bingkok tambah. Akhirnya pasal kak Dinto buat.
pas totok oleh sarang Gusti Kanjeng Nabi Yosap sarang Gusti Kanjeng Nabi ini kepah langsung beres para rabu. Bahkan diriwayatkan makrepat sepernah ekening pana seetampai sarang Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ini kalau lebih jernih ketika terjadi banyak debu banyak abu ini tak pernah jumpa seambuna perang kak dinto. Jadi makrepat kali itu menjadi makrepat seluar biasa seampuna etampai sareng Gusti Kanjeng Nabi. Ini kan salah satu mukjizat saya torona kita Gusti Kanjeng Nabi. Salah satu mukjizat. Nah seampuna kak dinto tentara kaum muslimin kak dinto semakin terjepit para rabu. Sampai-sampai Gusti Kanjeng Nabi kak dinto muka barisan kaum Quraisy keangkui menurunkan. Ditariklah mundur sareng Gusti Kanjeng Nabi. Nabi sebenarnya itu pasukan Ansor kan itu orang saya menetap di Madinah. Nah, Muhajirin orang saya hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Ansor sebenarnya Madinah. Nika Gusti Kanjeng Nabi kan itu ketika terjepit nika pagari sareng sahabat-sahabat Ansor, bada sahabat Muhajirin sebagian. Anika waktu terdesak kak dito sahabat kak dito situng keangkuin menghalau pasukan sampai Gusti Kanjeng Nabi kak dito makle bisa menyelamatkan diri. Ini sampai sumbung sekali. Adikal Tolha sareng Zubair bin Awam. Sayyidina Tolha kak dito memang terkenal dengan sniper ulung. Ketika memanah tidak pernah lopot. Kemudian Zubair bin Awam juga sniper juga, ahli pemanah juga. Dikisahkan bahwasannya Tolha gak dinto, waktu abendengi Gusti Kanjeng Nabi sampai Masar, Tolha gak dinto, betul gak dinto pasar terus. Tolha juga Masar juga. Anika sampai Sayyidina Tolha gak dinto menghabiskan 3 busur panah, sampai menghabiskan telok jempareng yang maju. Jadi busur panah negara, saya kata lagi karo ngambil telok. 2 hari santan aja. Ada enggak? Berarti sahabat nggak dinto terdesak. Akhirnya para sahabat saya, kenapa saya utama agati Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Adakah mendengar seruan? Jadi salah satu orang kafir Quraisy gak dinto medeng tanana orang Muslim senku bendera. Pedang sekanan, teguh ben sekacir. Pedang boleh sekacir, teguh bi daerah. Nah sampun nang adinto, penggal daerah. Ani pas acereng Muhammad setia mati. Jadi ini kayak sangku Nabi Muhammad karena menggunakan baju zirah. Ketika perang nika sebagian banyak menggunakan baju perang tertutup. Ani pas acereng Muhammad setia mati. Tuh guna menjadi orang kafir penikah. Akhirnya para sahabat gak itu tercengah. Cuma Gusti Kanjeng Nabi aku ada njak kok kita mati. Cek mirami kok kita mati. Akhirnya aku pun setuju. Ya Gusti Kanjeng Nabi sampai perang. Terus sampai perang. Akhirnya totok lekasa Gusti Kanjeng Nabi pas selamat bisa menyelamatkan diri dekat bukit Uhud, dekat gunung Uhud. Saya mungkin sampai saat makin nikah di Bukit Uhud, tempat Gusti Kanjeng Nabi kak dito ketika terjadi peperangan di Uhud kak dito, Gusti Kanjeng Nabi nyander batu Uhud kak dito sampai batu kak dito melembutkan dirinya dalam kisahnya. Jadi batu kak dito melembut batu. Jadi ketika di sander di sana Gusti Kanjeng Nabi batu ini pas melembut sampai alam sampai mangkin. Mungkin saya pernah oning. Kak Disa kalian kita juga pada kemudian tempat penyanderna sayaranan kan juga ada di sana. Ini Kak sampai saat ini pada Kak Disa. Mungkin bagi yang pernah haji, pernah umroh dan pernah ziarah oning Kak Disa diabadikan sampai Gusti Kanjeng Nabi Kak Dito ada bu. Cek lamun Bukit Uhud kak dito sayang dan Gusti Kanjeng Nabi
cinta ada Gusti Kanjeng Nabi juga cinta ada ke Bukit Uhud Kak Dinto. Jadi nikah terjadinya perang Uhud nikah ada beberapa hikmah para rabu. Tak baca secara keseluruhan karena lanjut Kak Dinto cerita. Ada beberapa hikmah dari Bukit Uhud, dari peperangan Uhud Kak Dinto. Pertama, yang Kak Dinto terjadinya kemunafikan Kak Dinto lebih besar akibatnya daripada amoso sarang orang-orang kafir. Kemudian nomor dua, hikmah nomor dua, orang-orang setatoro dan Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto mengakibatkan kekalahan sebuah peperangan besar akati peperangan Uhud. Jadi pemana sebenarnya Bukit Rubat Kak Dinto ternyata tak atoro dekat perintahan Gusti Kanjeng Nabi sebelum di komando Kak Vitoron nih Kak Abotoron kada sehingga menyebabkan kekalahan umat Islam pada waktu itu. Inikah cerita pada Rabu sekoni. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi diriwayatkan ketika Kak Dinto ampun keluar dari peperangan Kak Dinto selalu mengusap darah keluar dari Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto. Yo usap Gusti Kanjeng Nabi. Ternyata apa Gusti Kanjeng Nabi? Mak yo usap darah sing ngalir Kak Dinto. Karena sampai bebeja dan Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto sampai rempek, sampai patah. Kemudian kenapa pelipis Kak Dinto? Mereka yang tem sarang nikah sampai sebulan Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto sebenarnya. Nikah dere Kak Dinto Yosap sarang Gusti Kanjeng Nabi. Para sahabat tanya, apa Gusti Kanjeng Nabi Pak Yosap terus? Iya. Dering sampai nyap-nyap bumi. Maka bumi tak bakal terima. Bisa jadi Uhud Riyah bakal ngancor dekah pasukan kafir. Apa Gusti Kanjeng Nabi? Mak le yancor bae. Antemaki kuning Uhud kenika ka orang-orang kafir Quraisy. Napa deuna Gusti Kanjeng Nabi? Engkau bani Nabi, engkau bani utusan sesuka ben seneng alaknat letak engkau. Jadi Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto meskipun kering kafir Kak Dinto. Umpama Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto mau Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto Gunung Uhud Kak Dinto yang temaki sareng malaikat ka orang-orang orang kafir. Tinikah cerita Uhud para rabu. Mak cerita perang melolo. Punten. Kenapa kau dina Gusti Kanjeng Nabi perang melolo punten para rabu. Ada waktu-waktu santai. Ada waktu-waktu bercanda Gusti Kanjeng Nabi. Ada macam kerana sareng beuneu. Jadi itu juga komplit kau dina Gusti Kanjeng Nabi. Tak melolo perang, tak melolo dakwah. Jadi keluarga ada waktu, sahabat Kak Dinto ada waktu. Gusti Kanjeng Nabi juga seneng aja. Kanjeng Nabi paling sareng para sahabat. Kanjeng Nabi Kak Dinto lagi sareng Sayyidina Ali. Jadi ada erkomah. Ada Sayyidina Ali ambil Gusti Kanjeng Nabi kan semua podah siapa bikinah sabek kan ajunda Gusti atompo ajunda Gusti Kanjeng Nabi tinggal atompo pas monca pas ada Bu Sayyidina Ali Kanjeng Nabi ngeralapar apa Ali sahabat selain awak bikin korban dah punya ada korban Gusti Kanjeng pas jawab Gusti Kanjeng Nabi beli selapar masa kan itu Kanjeng Nabi ya jadi ya makai bikin ini kakak dia bibar langsung sadar agak aja juga bercengkrama sama keluarga setengah waktu Nabi Kak Dinto ikut awal-awal menikah sareng Sayyidah Aisyah. Bani saya kocaki umur 9 tahun Sayyidah Aisyah ini sekekinian semakinan Kak Dinto ternyata Sayyidah Aisyah haji sareng Gusti Kanjeng umur 17 tahun orang-orang yang hidup di zaman pada waktu itu. Awal-awal nikah sareng Siti Aisyah Kak Dinto. Aisyah kan muda.
sareng Gusti Kanjeng Nabi sahabat ada. Jadi Nabi Aisyah. Siti Aisyah nantang Kanjeng Rasulullah. Udah teronan kalari sampean. Pokok itu ampun lebih gimana masa keluarga. Setengah waktu Nabi gak ditok ikun awal-awal menikah sareng Sayyidah air bunga bani sekocaki umur 9 tahun Sayyidah Aisyah sekekinian semakin gak ditok ternyata Sayyidah Aisyah haji sareng Gusti umur 17 tahun orang-orang yang hidup zaman pada waktu itu awal-awal nikah sareng Siti Aisyah gak dintok. Aisyah kan muda. Nah sampun gak dintok beberapa tahun kemudian tinggal Siti Aisyah abeg gemoy jangan anak mangken abeg ampun Aisyah abeg sejahtera nya mungkin badannya 65 kilo kemudian setelah beberapa tahun mungkinlah hampir 80 kilo Gusti Kanjeng Nabi melampau boleh sareng Siti Aisyah mayu setia lomba lari ben ko lomba ben magalangko setia lomba boleh jadi ketika setat ya lah ese para rabu ala jadi dia sorak kan Gusti Kanjeng Nabi jadi pada para rasul saya selalu tegang kau dina punten Gusti Kanjeng Nabi juga agak jauh sareng para sahabat agak jauh sareng keluarga bahkan Gusti Kanjeng Nabi di dalam rumah tangga juga mengalami mungkin hampir sama kalau kau sareng panjenengan setengah waktu Gusti Kanjeng Nabi beda tepaan jadwal itu di Masjid Aisyah jadwal tepaan gilir Siti Aisyah lengki sareng para sahabat itu dalam Siti Aisyah ya pas bade segolok salam Waalaikum bini ternyata istri Nabi asmana Siti Sofia gak dito istri Nabi dari jalur keturunan Yahudi. Ini kok cerdas orangnya Siti Sofia. Cerdas, pengusaha, ki muda. Kemudian praktin luar biasa Siti Sofia tadi. Berarti Siti Aisyah tadi itu bahkan istri-istri yang lain paling cemburu ke Siti Sofia. Karena cerdas, pengusaha, soki, kemudian pokoknya segalanya ada di Sofia. Kemudian Sofia gak dinto Rabu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Sofia, beda apa? Engki gak dinto Rasulullah. Abdina ngatereh cecen. Jadi Sofia gak dinto ngatereh cecen ke dalam Siti Aisyah karena waktu itu jadwal pada ke dalam Siti Aisyah. Nah sampun cecen gak dinto pondot sareng Gusti Kanjeng Nabi ya toraki deka para sahabat mayu kakan. Ternyata Siti Aisyah nyurni dari budi. Napa dia pun Siti Aisyah? Anu apa Sofia aja tidak? Cur kang bagian sedia. Dia pun Siti Aisyah. Kang bagian sedia makin antara tercecer sebareng. Akhirnya Siti Sofia kan itu peleman. Nah saambona jejen gak ditoyo eresan Gusti Kanjeng Nabi. Pahe tap di Siti Aisyah sampai bela barangkali. Sampai bela tomong kali. Sampai bela. Karena sangat cinta dan Siti Aisyah dan Gusti Kanjeng Nabi. Tap sampai bela. Nah pada gunung Gusti Kanjeng Nabi. Ummukum ghorot. Ini kayak ada para sahabat. Tap astana Gusti Kanjeng Nabi. Pas ada Gusti Kanjeng Nabi, ummukum ghorot. Aduh, embun Anda tepat jangan buruan dan ke para sahabat. Ini kata buruan Siti Aisyah. Cuma nikah tak pas akad dikaul sareng
panjenengan para rabu. Coba menepi kau sareng panjenengan misalnya. Pas nap ya ada entamoy. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Torkopan nih kan. Coba punten Kanjeng Nabi. Ternyata langsung ngubengaki sampai terminal. Ngubengaki Siti Aisyah, ya. Ria. Saya bebel. Angko saya bebel. Aremon dari rumah bukan saya bebel dia ke Sofia. Ya, biko ikan teh. Engkau tahu, tetap tangan karena bukan sangat cinta kan. Bukan sangat sayang kan. Akhirnya apa yang dilakukan sareng Siti Aisyah kan? Akhirnya kami semua Siti Aisyah kan. Iki Gusti Kanjeng Nabi kak dito karena cinta tidak ayuna. Ini luar biasa kehidupan Rasulullah. Mungkin kak dito sebanyak para ibu tentang terjadinya perang Uhud. Itu ada beberapa sebab kenapa perang Uhud kak dito kaum muslimin mengalami keadaan kemunafikan sebagian pasukan. Kemudian karena taat orang kepada Kanjeng mungkin tidak ditos sebagai betul kau. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan sirah nabawiyah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin. Oleh sareng panjenengan ampun mirengaki bagaimana perjuangan Rasulullah ini luar biasa. Bagaimana Rasulullah akhlak kae dalam keluarga iki. Tak ngusokan seper make tap-tap kok. Ontong ten gole tak ndik Siti Sofia. Bener karo tap ngarah. Saya gule ro atoran mimpi pokok mimpi. Kenapa boleh pas aslin namanya? Oke, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti akhlak-akhlaknya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi an-nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa ya'malul barakah kullu man salla alaihi iringa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi fahtazza shumahu istibshara wasdada al-kursi haybatan wa qara wa
السماوات أنهارا وضجت الملائكة وتمجيدا واستغفارا سبحان الله ولا إله إلا الله لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول الصلاة والسلام عليك يا رسول أشرق البدر علينا فاهتفت منه البدور مثله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuqa wa afafah wal maghfirata wal ghina wal ridha wa salamata min ahwali daraini wa min sururi saqalaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hamid ya muqim ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramik aghnina fadlika man siwak. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa syatarta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaitaha wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya hadi ya mubin ya khabiru ya alim. Allahumma ja'alna aladina wa lidurriyatina wa litalamidina wa litalamidatina ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli tuqa wal istiqamah wa la taj'al iyyahum min ahli syarr wa ta'ir wal ya Allah ya salam salim ya Allah ya Allah ya salam salim ya Allah ya ahli baitina wa la ya Allah ya salam salim ya Allah di qaryati kandangan wa ma'a bengkalan wa furkecing min afati dunya wa min jahdil badan wa min finati dunya wa min finati masyihid dajjal saliman wa salimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk besok malam kento bada itu lemah sahih